Setuju banget ya kan. Kan kasihan kalau ada orasi nanti orang kepanasan, orang mau jarah, nggak ada orasi lah. Nggak ada orasi lah. Udah datang jarah, udah gitu aja. Kemarin ada ziarah akbar. Ziarah akbar dilakukan oleh kelompok-kelompok Habib dari Rabithah Alawiyah yang dikomandoi langsung oleh HRS dengan mengkoordinir para muhibbin-muhibbinnya dari berbagai kota untuk hadir di sana dalam rangka ziarah akbar. Ada kenyataan yang menarik bahwa mereka membuat skema acara itu untuk ziarah karena memang tujuannya untuk berziarah kepada makam Kesultanan Banten. Yang pasti acara-acaranya pun tidak akan ada orasi-orasi karena memang layout acaranya memang tidak ada istilah ceramah atau orasi atau sambutan, tidak ada karena memang tujuannya untuk berziarah. Dan itu juga dipahami oleh tuan rumah, artinya tidak akan ada ceramah-ceramah, tidak akan ada orasi-orasi di acara ziarah akbar tersebut. Ya wong di makam kok ada cara apalagi istilah orasi-orasi. Namun lagi-lagi para Habib-Habib Ba'alawi ini selalu memanfaatkan kesempatan dimanapun. Memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan tujuan-tujuan mereka sebenarnya. Setuju banget ya kan. Kan kasihan kalau ada orasi nanti orang kepanasan, Orang mau jarah, nggak ada orasi lah. ribut lagi kan ya. Ini capek, kasihan makanya. Udah datang jarah, udah gitu aja. Udah datang jarah, udah gitu aja. Saya setuju begitu. Apalagi kalau saya suruh tahu Nyari kanan koropak. Nyari kanan sunduk. Ngamarahan sunduk. Kok kenyataannya seperti yang kita lihat. Ternyata ada juga. Apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saya adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya buktikan. Karena nasab itu tadi, nasab itu aslinya nggak penting. Tetapi ketika nasab itu ya dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai senjata, sebagai modal untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Ini nama Rasulullah loh yang dibawa-bawa, nasab yang disambungkan kepada Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dengan kelompok-kelompok Habib-Habib Ba'alawi ini dengan melakukan ziarah akbar ke Kesultanan Banten. Apakah mereka betul-betul tulus ikhlas? Mereka mengajak untuk mendoakan Kesultanan Banten. Karena memang temanya ya ziarah. Apalagi kalau bukan mendoakan. Atau mereka sedang mencari panggung-panggung untuk orasi atau untuk menyuarakan perlawanan terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Atau juga kemungkinan yang berikutnya bahwa mereka itu sekarang lagi pasang gimmick ya, agar mereka itu para Habib-Habib Ba'alawi itu tidak seperti yang dibicarakan banyak orang sekarang ini bahwa Habib Ba'alawi itu begini begitu, dan yang paling penting bahwa Habib Ba'alawi itu tidak pernah ada masalah dengan Kesultanan Banten. Hal ini dengan para zuriyah Kesultanan Banten. Selama ini Rabithah Alawiyah dengan Kesultanan baik Banten ataupun Cirebon, saudara, masing-masing menjaga nasabnya. Rabithah tidak pernah usil dengan nasab Kesultanan. Saya Ratu Bagus Safarudin atau disebut Entus Pelituk selaku Ketua Umum Duriyat Panembahan Maulana Yusuf Pekalangan Gede, Kasunyatan Banten. Bersamaan dengan ini, saya atas nama pribadi dan Duriyat Panembahan Maulana Yusuf Banten menanggapi dinamika polemik yang terjadi antara Bahar Smith dengan beberapa ulama keturunan Banten. Bahkan beberapa di antara ulama tersebut adalah duriyah
Maulana Hasanuddin Banten dari Trah Panembahan Maulana Yusuf. Maka kami menyatakan sikap bahwa satu, menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan atau terputus. Padahal kami selaku Duriyah Panembahan Maulana Yusuf jelas sanad nasabnya tersambung dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, salah satu dari Wali Songo. Mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh Duriyah Wali Songo, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten, secara langsung dengan datang sowan ke keluarga Kesultanan Banten, dengan berziarah kepada leluhur kami Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten, harus didokumentasikan secara visual yang disebarkan ke berbagai media sosial. Nggak boleh orang luar sembarangan utak-atik mengganggu, saudara. Nggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan mengurangin atau tambah-tambahin nasab. Nggak bisa. Sampai Robitoh pun nggak bisa masuk ke dalam kesultanan, saudara. Lalu bagaimana kejadian-kejadian sebelum adanya polemik nasab ini terkait beberapa oknum-oknum Habib yang ada banyak masalah, keluhan-keluhan banyak masalah dari Duriyah Kesultanan Banten yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib ini. Kami orang Abah ini ahli istighfar, ahli semuanya. Makanya kata Habib Abdullah ada dengar dulu. Kalau ada orang ingin menyaingin Habaib, tunggu aja pertamanya. Jadi ini siapa yang mau tanya? Apa lebih hebat dari Habib Abdullah aja? Karena aku tanya, mana Sunan Hasanuddin? Siapa Sultan Hasanuddin? Siapa Sultan Sunan Gunung Jati? Kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, ada nggak jadi Sunan? Iyalah, benar. Bukan Sunan Gunung Jati, benar Habaib. Saya meminta mohon maaf atas ucapan saya yang menyinggung. Ya, intinya tidak ada niat untuk menyinggung dan lain-lain, karena permasalahan itu memang ada salah ucapan lah. Memang saya akuin. Ya, sekali lagi saya minta mohon maaf kepada seluruh TP-TP Bagus yang dari Banten maupun dimanapun tempat, meminta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhdar Abdurrahman Barakba mau klarifikasi tentang video yang beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhdar Abdurrahman Barakba memohon maaf kepada Sultan Kanoman, kedua Sultan Kaprabonan Pangeran Handi Raja Kaprabon. Ya, kalau kita melihat cerita tadi, Pak Yusuf, bahwa belasan tahun yang lalu kan pihak atau kalangan Balawi yang apa namanya, yang mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo kan, sekarang terbalik gitu kan ya, terbalik, justru apa namanya, Balawi yang dipermasalahkan oleh banyak orang nasabnya gitu kan ya. Maka bagi saya atau bagi siapapun yang masih menerima nasab Balawi, artinya tidak membatalkan nasab Balawi, bagi siapapun yang tidak membatalkan nasab Balawi dan tahu ceritanya bahwa dulu Balawi duluan yang mempermasalahkan nasab Wali Songo, maka konflik sekarang ini dianggap sial lah, bagi sialnya Balawi gitu kan. Sialnya Balawi. Dulu mereka apa, bikin gara-gara, sekarang ada yang mereka digara-garain juga gitu kan ya. Jadi saya sering ngomong saya dengan pendukungnya Balawi ya. Kalau saya kan tengah-tengah, nggak dukung siapa-siapa. Saya sering ngomong dengan pendukung Balawi. Ketika mereka marah-marah dengan Kiai Imad, itu Kiai Imad zalim. Saya bilang gini, kalau emang Kiai Imad itu zalim, anggaplah zalim. Itu artinya Allah mengirim orang zalim kepada orang zalim. Karena yang zalim duluan kan mereka kan.
mereka dolim duluan dulu, mendustakan nasab keluarga Wali Songo, dikirimlah oleh Allah orang dolim yang lain, yaitu Kiai Imad, untuk mendustakan nasab mereka. Itu kalau Kiai Imad mau dibilang dolim. Saya bilang itu artinya, ya kita harus lihat sejarah kedepannya, sejarah sebelumnya gitu. Dulu bagaimana apa yang terjadi. Dulu mereka yang bikin gara-gara, sekarang mereka digara-garain sama orang gitu kan. Jadi ya mesti introspeksi diri lah gitu. Dan ya mohon maaf lah, kalau saya sih kalau mau minta maaf ya sekalian minta maaf atas kasus-kasus Rabitaul Alawiyah zaman dulu ketika bikin gaduh di negeri ini, bikin nggak nyaman pribumi. Minta maaf lah Rabitaul Alawiyah atau Ba'alawi atas kejadian itu yang pertama. Yang kedua minta maaf lah bahwa banyak di kalangan mereka dulu yang bikin gara-gara mendustakan nasab keluarga Wali Songo itu kan. Jadi yang salah duluan minta maaf duluan gitu. Begitu Pak Yusuf, bahwa ketika harus berdamai artinya ya harus ngaku salah yang salah. Yang salah siapa gitu kan? Yang salah siapa? Yang salah siapa atau siapa duluan gitu. Sehingga yang salah duluan ya minta maaf duluan gitu. Saya jadi teringat Pak Yusuf, dulu ketika Ba'alawi berkonflik dengan apa namanya? Non Ba'alawi, anggaplah karena mereka pakai nama Al-Irsyad, anggaplah Ba'alawi berkonflik dengan Irsyadiyun. Ketika dulu Ba'alawi itu berkonflik dengan Irsyadiyun, konflik itu berlangsung 36 tahun. 36 tahun mereka saling caci. Bahkan berantem, berkelahi. 36 tahun. Baru berhenti ketika Jepang masuk ke Indonesia. Jepang nyerang dengan lebih kejam daripada Belanda, baru kemudian mereka ketar-kacir, baru mereka nggak mikir konflik, mikir keselamatan masing-masing. 36 tahun. Ba'alawi dulu berkonflik dengan Irsyadiyun 36 tahun. Sekarang Ba'alawi berkonflik dengan Irsyadiyun baru setahun lebih. Baru setahun lebih. Sehingga kalau misalnya ini bakal lama, ya dulu 2-3 tahun kan. Ini kayaknya nggak bakal selesai nih dengan Ba'alawi dengan Imadiyun, ini bakal lama nggak? Dulu 36 tahun. Dan bagaimana cara mendamaikannya? Saya jadi teringat dengan upaya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, Mufti Hadramut, ketika beliau hendak mendamaikan Ba'alawi dan Al-Irsyad. Dan ketika itu Rabitaul Alawiyah yang tidak mau. Rabitaul Alawiyah menolak, tidak mau. Al-Irsyad begitu diajak, ayo damai, mereka siap berdamai. Rabitaul Alawiyah yang tidak mau. Itu zaman dulu, nggak tahu sekarang. Kalau dibuat damai, apakah sama seperti dulu nggak mau atau bagaimana? Dan kalau mau, misalnya mau damai, saya jadi ingin mengutip syarat damai yang dibuat oleh, yang disiapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Kata beliau, kalian kalau mau damai ikuti 3 syarat. Yang pertama kata beliau, ijtinabus sibab, hindari saling mencaci. Nah, kalau mau damai, pertama hindari saling mencaci. Ini kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf kepada Rabitaul Alawiyah dan Al-Irsyad, kepada Ba'alawi dan Irsyadiyun ketika itu. Hindari sibab, yaitu saling mencaci. Yang kedua, ar-ruju'u fi kulli ma yakhtalifuna fihi ila madhhabil biladil hadramiyah al-wahid wa huwa al-madhhab asy-syafi'i. Ini konteksnya beliau ya, bahwa ketika ada perbedaan, ada perselisihan, kembalilah kepada madhab leluhur di Hadramaut. Ini konteksnya beliau. Kalau konteksnya begini, kalau ada perbedaan, kembalilah pada madhab leluhur Indonesia, yaitu Wali Songo. Bagaimana Wali Songo? Wali Songo berdakwah nggak bawa nasab. Wali Songo dikenal orang, dihormati orang bukan karena nasab, karena prestasi. Ya sudah, biar nggak ribut ke depannya, nggak usah bahas nasab lagi, nggak usah di depan umum, di panggung-panggung, saya anak fulan, saya bin fulan, saya marga fulan, nggak usah itu. Seperti Wali Songo saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mubadaratul huquqil islamiyah, saling memberikan hak sebagai seorang muslim. Ya, bahwa jangan ada statement-statement yang kemudian dipahami pengkastaan dan sebagainya, bahwa kita di depan Allah sama, bahwa yang Arab maupun yang bukan Arab, Allah hanya memuliakan siapa yang bertakwa. Ini yang ketiga. Kalau sekarang ini Ba'alawi dan Imadiyun mau berdamai, saya rasa 3 ini kita meniru konsep yang dibuat oleh Habib
Abdurrahman bin Ubaidillah. Beliau dulu gagal. Habib Abdurrahman dulu gagal mendamaikan Ba'alawi dengan Irsyadiyun. Siapa tahu konsep ini justru bisa dipakainya sekarang, yaitu untuk mendamaikan antara Ba'alawi dan Ihmadiyun. Begitu Pak Yusuf.